acara yang keempat, yaitu Founder Success Before 30, mentor komunitas Yes juga, mentor kita semua. Tidak usah berlama-lama lagi, saya akan undang Royal Crown Star Director Bapak Chandra Putra Negara. Oke, selamat malam. Terima kasih saya sudah diundang kemari. Oke, selamat malam dan salam hebat luar biasa ya. Malam hari ini senang sekali saya bisa kembali hadir di webinar komunitas Yes. Tentu ini adalah sebuah komitmen kami. Webinar ini sebenarnya diadakan hanya di pandemi 2 tahun yang lalu. Karena sebelumnya belum pernah ada webinar begitu rutin. Ya, tapi sejak pandemi tidak mungkin ada pertemuan offline, maka webinar ini terus diadakan. Dan meskipun saat ini pertemuan offline sudah berjalan dengan baik, tapi webinar ini tidak kami hentikan. Webinar ini terus kami jalankan dan kami laksanakan. Baik, pada malam hari ini saya senang banget kembali menyapa Anda semua. Saya malam hari ini ingin sharing tentang sebuah cerita. Ya, saya akan sharing sebuah cerita. Cerita ini sambil dari buku Badai Pasti Berlalu. Cerita ini bercerita tentang seorang pendayung. Ya, seorang pendayung. Nah, seorang pendayung ini, dia itu bernama Bill Evans. Dia mewakili negaranya untuk bertanding di Olimpiade. Kan barusan tahun kemarin Indonesia juga meraih medali emas di Olimpiade ya. Seperti pasangan ganda putri kita yang begitu hebat luar biasa, Grecia Poli sama Aprilia Rahayu. Nah, begitu juga Bill Evans ini mewakili negaranya untuk mewakili negaranya di Olimpiade dalam cabang olahraga mendayung. Nah, tapi ini yang paling luar biasa. Ketika dia sampai di negara tempat mau bertanding Olimpik, ini kisah nyata ya, kisah nyata beneran. Nggak tahu apa yang terjadi, dia ditelepon. Zaman dahulu itu mungkin pakai interlokal dan pakai telegram. Bukan telegram zaman sekarang ada pakai sistem kayak inbox atau WA ini sekarang tidak, tapi telegram yang benar-benar kayak zaman dahulu telegram. Dan tahukah kalian, dia dapat berita bahwa ternyata putra pertamanya mau melahirkan. Wah, dia kacau dan dia bingung. Kenapa? Karena di satu sisi dia bertanding, tapi di sisi yang lain dia harus menunggu putranya mau lahir. Nah, kenapa? Karena waktu itu kelahiran prematur. Dia perkirakan kalau dia mewakili negaranya, dia perkirakan Dia perkirakan anaknya itu lahir setelah Olimpik selesai. Tapi ternyata tidak. Anaknya itu justru lahir prematur. Lahir ketika Olimpik mau dimulai. Wah, dia stres. Nah, karena apa? Kesempatan dia meraih medali emas itu sangat tinggi untuk mewakili negaranya. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Dia memutuskan untuk balik. Dan dia tidak mewakili negaranya. Si coachnya juga memahami, dia bilang, Pak, bagi saya keluarga adalah segalanya. Ya, kenapa? Karena keluarga itu bagi saya tidak bisa dibayar dengan sebuah medali emas sekalipun. Saya harus menunggu putra pertama saya lahir. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Akhirnya dia pulang dengan tetesan air mata. Air matanya terus menetes. Dan sampai akhirnya dia sampai menemani putranya lahir. Untung dia ketika dia balik ke negara asalnya, dia masih sempat melihat putranya lahir. Nah, singkat cerita, kisah ini berlalu 24 tahun kemudian. Nah, 24 tahun kemudian, tibalah kisahnya. Tak terasa, ternyata sang putra ini melanjutkan kisah mendayung daripada ayahnya. Dan saking hebatnya, ternyata putranya juga mewakili negaranya untuk mendayung di Olimpiade 24 tahun kemudian. Dan yang paling luar biasa, putranya berhasil membawa medali emas. Dan Anda tahu ketika dia terima medali emas, apa yang disampaikan putranya? Putranya dia bilang, ayah, inilah medali emas yang harusnya ayah menangkan 24 tahun yang lalu. Hari ini medali emas ini sudah kutebus. Karena ayah telah memperjuangkan harga diri ayah. Dan ini adalah medali yang harusnya ayah menangkan. Tapi ayah rela menunggu saya demi kehadiran saya ke dunia. Dan saya perjuangkan medali ini hanya untuk ayah.
Itulah kisah dari Bill Evans. Tepuk tangan. Ya, saya kalau membaca kisah ini, hati saya juga merinding, kulit saya juga merinding. Karena memang ini betul-betul kisah nyata. Memang sesuatu kalau sifatnya kisah nyata itu pasti merinding. Nah, apa maksudnya dari cerita ini? Maksudnya itu apa? Sekarang Anda tengok orang tua kalian. Mungkin saat ini orang tua kalian sudah tua. Kalian tengok anak-anak kalian. Kalau Anda saat ini sudah punya anak. Anda tengok pasangan kalian. Sudahkah kalian berikan yang terbaik untuk mereka? Ataukah 2-3 tahun terakhir ini hidup kalian ya begitu-begitu aja? Kalian tengok orang tua kalian yang setiap hari bekerja pagi siang malam mencari nafkah. Tapi apakah sudah ada perubahan dalam kisah hidup mereka? Ataukah saat ini ayah kalian sedang bekerja banting tulang untuk menafkahi keluarga kalian? Sedangkan kalian tidak ada satu sumbangsi apapun pada orang tua kalian. Orang tua kalian sudah semakin tua dan renta. Dia sudah memperjuangkan anak-anaknya. Mungkin belasan tahun, bahkan mungkin sudah 20 tahun lebih menghidupi kalian. Tapi sudahkah kalian meneladani si Bill Evans ini, pendayung handal, yang mana dia mempersembahkan medali emasnya untuk orang tua. Dan ini benar-benar kisahnya. Nah, hari ini, Anda tadi dengar kisahnya Pak Vito Haris. Ketika dia diungsikan ke Manado, nah ayahnya baru saja terbentur masalah finansial dan baru saja meninggal. Kisahnya mirip sama saya. Orang tuanya meninggal dengan mewarisi hutang. Dan hutang itu harus ditanggung oleh keluarganya. Tapi tahukah kalian? Sekarang Pak Vito begitu membanggakan keluarganya.